Big Bangers, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan para Big Bangers di rumah dalam acara Big Bang Show. Karena apa? Karena di acara ini saya selalu bersemangat menceritakan anak-anak muda yang melakukan aktivitas bisnis mereka dan yang paling penting berdampak sosial bagi banyak orang. Nah, apa hubungannya dengan lukisan, gambar di figura yang saya pegang? Ini ada kaitannya dengan seseorang di belakang saya. Namanya Rifki. Iya, Rifki. Iya, ini katanya dari limbah ya? Betul. Limbah apa ini? Dari limbah-limbah plastik gitu sih, Iya. Bang Andi. Jadi contohnya kayak bungkus white coffee kayak gini, kemudian ada snack-snack dan lain sebagainya itu kita olah sedemikian rupa sampai jadi kayak gini. Oh, yang selama ini bungkus-bungkusnya itu dibuang jadi limbah karena ini susah diurai ya. Nah, kemudian bisa jadi Karikatur lukisan apa? Karikatur. Namanya apa ini? Kalau kita sebutnya namanya itu green caricature. Green caricature. Iya. Jadi ini karena bukan karena wajahnya green ini ya. Bukan. Tapi karena memang unsur lingkungan. Betul. Ya. Jadi bagaimana dengan lukisan yang cantik tapi justru memberdayakan limbah-limbah yang Hal-hal yang dianggap orang sepele lah kayak gitu. dan mengotori lingkungan. Betul. Oke, menarik. ini. Nanti lebih jauh saya akan tanya-tanya lagi. Tapi kamu lagi bikin apa nih? Ini aku lagi mempersiapkan gambar untuk Bang Andi. Tunggu dulu. Kok ganteng sekali nih orang ini. Coba kasih lihat ke penonton. Ini. Wah. Tapi belum selesai nih ya? Belum, ini nanti masih bisa desain jadi awal. warna-warni seperti ini? Betul, pokoknya nanti aku buat sebagus mungkin buat Bang Andi. Iya, kalau sama seperti aku marah loh. Harus lebih ganteng. Oh, oke. Ya, oke, Siap. lanjutkan Rifki. Oke. Nah, saya seperti biasa akan ditemani oleh dua mentor. Kali ini Danton Sihombing dan Arto Subiantoro. Wow. Protes Mau protes apa? karena foto kita nggak dibuatin. Gini loh, hanya orang dengan standar ketampanan tertentu yang wajar untuk masuk. Kita beda standar. Oke, jangan iri lah. Jangan Ini kan iri, benar, host. Kalau host satu Harus jadi dia nggak dihormati, capek. ya. Kalau dua mahal. Tapi boleh Rifki ya nanti ya dibuatin ya. Iya Acara ya, pesan boleh ya. Nanti tanya-tanya harga juga ya. Oke. Oh, harga juga. Baik, ya? ada Ya, harganya, bukan gratis. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan anak-anak muda seperti biasa, luar biasa ya. Mereka anak-anak muda kreatif. Dan yang pertama, narasumber kita ada dua anak muda juga yang tadi disebutkan oleh Rifki. Mereka terjun untuk berbisnis, tapi bisnis mereka ini memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar dan yang paling penting adalah menjaga lingkungan. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berawal dari keprihatinan atas dampak negatif limbah plastik dari sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya, Edi Fajar Santoso lalu terinspirasi untuk mendirikan sebuah komunitas bisnis yang mencurahkan perhatian pada pemanfaatan limbah plastik bernama Eco Business Indonesia. Usaha bisnis yang didirikan mahasiswa semester akhir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyulap sampah-sampah plastik menjadi barang-barang hasil kerajinan yang berdaya jual melalui tangan terampil para pekerja yang kebanyakan adalah para ibu rumah tangga. Selain memberikan keuntungan finansial bagi Eco Business Indonesia dan orang-orang yang diberdayakan, Edi Fajar Santoso juga terus menginisiasi program-program yang bertujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar selalu menjaga lingkungan. Wow, itu tadi sekilas cerita tentang Eco Business Indonesia. Dan di balik kegiatan bisnis yang memberdayakan ibu-ibu terutama dan menjaga lingkungan, mari kita panggil langsung Edi Fajar dan Alvin. Iya, Edi, thank you ya, terima kasih Alvin. Baik, pertama terima kasih sudah hadir di acara Big Bang Show ya. Pasti bisa berbagi cerita yang menarik berkaitan dengan apa yang dilakukan melalui Eco Business Indonesia. Pertama tentu pertanyaannya, apa
kegiatan dari Ekobisnis Indonesia ini sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Andi. Kalau Ekobisnis Indonesia, memang kita core-nya itu di bidang pengolahan sampah. Jadi kita ingin merubah paradigma negatif dari sampah. Pengolahan sampah. Betul. Jadi kita tolong dua orang ini dikelola. Iya. Sampah masyarakat ya. Nah, oleh karena itu kita merubah paradigma negatif dari sampah yang cenderung mungkin kotor sebagian orang. Kita ubah jadi hal yang positif karena sampah ada artinya, Mas Andi. Apa itu? Selalu akan mudah apabila ada harapan. Jadi, tergantung kita gitu. Coba diulang. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Keren. Ya. Jadi waktu itu aku ngeliat pertama kali kan banyak banget sampah di sekitar kita ya. Jadi aku ngeliat banget banyak sampah plastik gitu ya, sampah kertas itu kan. Aku lihat di pinggir jalan gitu, aku berpikir kalau kita coba kreatif ya, mungkin kalau kita punya skill, kreativitas, kita bisa ubah sampah jadi rupiah, Mas Andi. Tunggu dulu, itu tadi sampah kok bisa jadi uang? Nah, gitu Mas Andi. Itu baru lagi. Uang baru juga. Kalau kita tolong kumpulin sampah ya, cepat-cepat. Mumpung ada yang bisa mengubah. Bener Bang Andi? Iya. Nah gitu Mas Andi. Ini berbulan-bulan ini latihannya pasti ini. Nyetaknya di mana ini? Oke, jadi sampah bisa berubah menjadi uang ya. Tapi tentu itu hanya kiasan di sini atau hanya trik. Tetapi dalam kenyataan memang bisa itu ya. Iya. Jadi ubah sampah jadi berkah, ubah plastik jadi cantik. Jadi memang kita dari sampah itu kami bersama tim gimana caranya sampah menjadi media buat kita rekayasa permasalahan sosial dan intervensi. Jadi kita buat program-program yang basically semua dari sampah. Jadi kita punya program namanya CLBK, Cerdas Luar Biasa Kreatif. Oh, kira cinta lama bersemi kembali. Nah, CLBK itu ternyata. Nah, jadi di CLBK itu kita punya semacam rumah belajar. Kita kolaborasi sama Isbanban Foundation. Anak-anak belajar, mereka bayar iurannya pakai sampah plastik. Nah, itu jadi bahan baku kami untuk program itu. Dan ini sedang launching salah satu lagi untuk segmentasi kesehatan, namanya BPJS. Badan Pengelola. Bukan, Bantuan Penyehatan Jaminan Sampah. Waduh, kamu bikin kacau semua. Iya. Seperti itu, Mas Andi. Oke. Ada lagi yang kacau-kacau lagi? Yang kacau-kacau ada petaka. Petaka. Pemberdayaan tenaga kreatif. Jadi kan membawa petaka ya orang-orang kreatif. Membawa petaka, betul. Ya kayak Danton ya. Jadi kita segmen ke ibu-ibu rumah tangga, kita berikan soft skill pada mereka untuk bisa cari alternatif mata pencaharian baru. Jadi memang biasa dekat sama Mahmud Abbas. Mama muda beranak satu. Saya kira nama orang itu, baru mau tanya siapa dia. Kalau beranak 3 kayak istriku namanya apa ya? Alvin join dari awal atau bagaimana? Kalau aku awalnya itu jadi saya sama teman saya itu ikut lomba bisnis plan. Nah kebetulan panitia dan jurinya itu kayak akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita sevisi nih, kita concern sama bisnis sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kita gabung ya kita bareng-bareng bangun Ekobisnis Indonesia sampai sekarang. Orang-orang dengan satu visi ya, anak-anak muda jadi ya. Kita ketemu. Iya, keren. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, sekarang waktunya Om Danton sama Om Arto bertanya. Saya mau tanya dulu, sebenarnya tadi ada satu poin yang menarik buat saya ketika iuran itu berupa sampah. Itu ide bagus, artinya reward malah ya. Padahal orang itu sebenarnya ditugaskan mengkolek sampah sebenarnya kan. Pinter banget ini akal-akalannya. Tapi anyway, saya ingin melihat satu aspek ya, bahwa satu ada yang namanya manajemen terhadap limbah sebenarnya yang kalian banyak diolah. Pengolahannya sebenarnya di sana, atau sampah-sampah ini sampah plastik. Satu lagi membuat produk, menghasilkan ini menjadi produk, mengkonversi sampah menjadi produk. Nah, concern saya satu, coba misalnya bisnis ini harus bertarung di market tanpa ada embel-embel eco product. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda punya keyakinan bahwa ini bisa unggul di pasar? Jangan terlalu menanamkan di pikiran menjual ini murni sebagai eco product. Bahkan bisa dilepaskan dengan cara yang disebut dengan ingredient branding. Contoh, kita lihat slide-nya aja dulu sebentar ya. Ada slide ya. Coba kita lihat. Nah, banyak produk-produk ya. Kalau kita lihat banyak lemari es atau mesin cuci ya. Yang pertama kita lihat dengan eco labeling Energy Star ya. Poinnya apa? Produk itu
sudah mempunyai komponen-komponen yang memang mendukung kepada efisiensi energi, ya misalnya. Kemudian yang FSC, ya banyak produk-produk daur ulang kertas menggunakan sertifikasi FSC seperti ini. Jadi, nah mungkin Anda bisa cek kepada lembaga eco label Indonesia atau apa yang lembaga-lembaga kredibel yang terkait dengan eco produk untuk menempelkan itu kepada produk kalian. Jadi menambah satu juga kredibilitas karena brand itu salah satu orang percaya kepada brand adalah kredibilitasnya. Ya. Tingkat sertifikasi yang bagus, kredibel, tentu akan mengangkat brand itu sendiri. Baik, menarik ya. Jadi di satu sisi memang ada cerita bahwa ini ada gerakan untuk cinta lingkungan, kemudian pemberdayaan, tetapi fungsi dari produk itu sendiri harus tetap ya, dan kemudian tadi estetikanya tetap harus unggul. Jangan sampai orang beli karena kasihan aja. Ya betul, itu benar sekali. Orang beli karena suka dan memang fungsinya tepat. Nah, kalau dari Arto pandangannya gimana? Iya, menguatkan Om Danton tadi, sebenarnya benar apa yang kalian lakukan bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Eco issue atau eco sustainability, eco product segala macam itu sudah ada mungkin 5 tahun, 10 tahun terakhir sangat intens sekali. Kita punya beberapa ya Bang Andi, eco bisnis juga yang ada di eco sini. Wisata, semua menggunakan kata dan eco. Making money meskipun ya bukan commercial product, making money. So kalian bisa melihat dari Salam Rancage misalnya beberapa waktu yang lalu yang sudah juga melakukan. Jadi bisnis modelnya sudah ada. Berbeda dengan yang belum ada bisnis model ya, bingung. Yang satu. Tapi yang kedua, sisi negatifnya adalah kita punya kompetitor. Nah, mau nggak mau, eco itu sekarang bukan lagi sebuah key message, karena otomatis apa yang kalian buat ini adalah lifestyle product. Lifestyle product, siklusnya cepat banget. Jadi nggak mungkin dari sini, kemudian begini terus bertahun-tahun. Nah, inovasi menjadi isu yang paling penting sekali. Nah, tadi sudah di-highlight, pentingnya kita bekerja sama dengan desainer. Pentingnya kita bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Sudah ada kerjasama dengan perusahaan atau lembaga-lembaga yang memanfaatkan hasil karya dari ibu-ibu tadi ini, berupa produk-produk yang cantik-cantik ini, itu sudah ada nggak? Sudah ada beberapa perusahaan, ada PT Nutrifood Indonesia, ada beberapa juga kita sempat mau kolaborasi dengan Johnson & Johnson juga, sama beberapa pihak-pihak komunitas kita. Saya pernah baca ada satu segmen Quadro Helix kalau nggak salah, akademisi, bisnis, government, sama community. Saya terinspirasi dari situ. Jadi gimana caranya kita bisa mendevelop itu semua, itu sudah kami coba lakukan. Jadi sudah terpikirkan ya. Nah kemudian soal bagaimana produk desain ini ditingkatkan ya, karena awalnya boleh jadi sederhana, tapi nantinya tuntutan dari fashion ini kan gaya hidup juga ini. Jangan sampai orang mau bawa produk ini, nah biasanya orang nggak mau sama dengan yang lain. Wah, bahan baku sama nih. Main sampah. Nah, tapi macam-macam ya, jadi terpikirkan. Nah, terus kemudian kalau dilihat, pertemuan dengan Rifkin menjadi penting karena yang membuat diferensiasi di dalam kegiatan EBI ini bukan cuma hasil produk tas, dompet ya, tetapi juga lukisan atau karikatur itu ya. Nah, apa yang waktu itu Edi dan teman-teman lihat dari Rifki sehingga terpikirkan juga, bagaimana kalau kita ajak kerjasama? Apa keunggulan yang dilihat dari? Karena waktu memang kami tergabung di satu forum komunitas wirausaha di salah satu kampus, Winpreneurs. Jadi kami lihat dan sesuai sama tagline kami, karena berkolaborasi jauh lebih berarti daripada sekedar berkompetisi. Nah, itu memang kami wujudkan gitu. Keren-keren ya statementmu ini ya. Jadi kami juga diamanahkan jadi mentor untuk adik-adik mahasiswa yang masih kuliah di sana. Jadi memang kami arahkan gitu. Nah, untuk ini kami sudah membuktikan gitu. Jadi Rifki dengan kompetensi di bidang desain, kita kolaborasi bareng dan cukup diterima di pasar juga gitu. Oke, menarik. Sekarang waktunya Rifki, tunjukkan hasil karyamu Rifki. Iya. Wah, kumisku nambah nih. Wah, keren ya. Jadi ini semua bisa dijual di online? Iya, dijual di online. Itu? Bisa di Instagram. Langsung pesen ini, di mana? Kalau di website di ebibag.com. ebibag.com. Bukan Albibag. Oke, coba aku pesan ya. Aku mau yang model tas saja. Oke. Yang besar, Bang Andi. Berapa lama ini kalau dari sini? Nah, ini sudah aku send ya. Send.
Oke, terus berapa lama biasanya? Sekitar 5 menit, nanti kita tunggu. Cepat 5 menit? Iya, kita menggunakan jasa kurir yang cepat, punya Kurir apa itu? competitiveness juga di sini. Namanya Westbike. Westbike? Yap. Oke, bener nggak 5 menit? Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Iya. Aduh, jadi ini Westbike. Yes. Westbike ini apa? Kita jasa kurir yang menggunakan moda transportasi sepeda. Oke, saya pesen tas kok sepeda yang datang. Terima kasih ya. Barangnya ada di tas. Oh, barangnya ada di tas. Ini yang fiksi-fiksi itu ya? Betul, Mas. Oh, terima kasih benar lo datang ya. Boleh dibuka ya? Saya udah bayar lo ya tadi. Saya mau buka, saya Biasa lihat. kasih uang tip, Mas Andi. Enggak ya? Ada tip. Jauh soalnya. Oh iya benar-benar. Kamu jangan mempermalukan aku dong. Tunggu, ini belum berangkat, belum pulang. Oh iya, benar. Tunggu ya. Waduh. Tahu nggak ini untuk siapa? Untuk saya sendiri. Garing ya. Baik, Big Bangers, abis ini kita akan cerita mengenai jasa kurir. Ini agak unik ini. Menggunakan sepeda ya. Namanya Westbike Messengers Service. Apa itu? Kita rehat dulu. Do more, do good, Big Bang.